Ya, kenapa ya? Sepertinya dunia kian gelisah pemirsa. Api konflik menyala di banyak arah. Gejolak geopolitik tak lagi sekedar wacana sejarah. SBY bersuara di tengah kecamuk zaman yang luka. Peringatan disampaikan dengan nada waspada saat pemimpin haus perang tampil tanpa nurani dan rasa umat manusia yang terancam terseret ke jurang paling kelam, Perang Dunia Ketiga. Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Hairul Umam dan pengamat militer Anton Aliabas. Selamat malam Mas Umam dan Mas Anton, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Mas. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi, Mas Anton. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya pertama ke Mas Umam dulu. Mas Umam, saya minta tolong dijelaskan tentang apa yang disampaikan Pak SBY tentang kekhawatiran kecemasannya tersebut. Termasuk juga yang saya soroti yang pertama adalah dunia sekarang seolah-olah pemimpin dunia haus akan perang. Ini gimana maksudnya Mas Umam? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak SBY tentu ini adalah bagian dari wake up call kepada masyarakat internasional bahwa terjadi tren yang saat ini kemudian semakin menunjukkan eskalasi geopolitik yang semakin tidak menentu. Adapun kemudian tadi disampaikan ada sejumlah indikasi yang kemudian juga memiliki kemiripan dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II, di mana muncul sejumlah pemimpin kuat, strong leaders yang memiliki kecenderungan untuk mengeksersis kekuatannya melalui instrumen militer. Dan hal itu semakin terkonfirmasi per saat ini. Bagaimana kita mencermati ketegangan yang ada di Amerika Latin kemarin secara unilateral dilakukan oleh Presiden Trump Amerika Serikat masuk ke wilayah negara berdaulat dan praktis itu menunjukkan begitu rapuhnya hukum internasional. Bagaimana kemudian UN Charter seolah kemudian tidak memiliki makna yang begitu berharga. Kemudian masih berlanjut bahkan klaim Greenland akan diakuisisi oleh Amerika Serikat, bahkan diklaim kemungkinan maksimal pada akhir Maret misalnya 2026 ini. Tentu ini menciptakan sejumlah kekhawatiran. Karena kalau misal kemudian Greenland di take over oleh Amerika Serikat, maka ini menjadi sebuah awal bagi gejolak bagaimana kemudian pola relasi antara Amerika dan juga Eropa dalam konteks Pakta Pertahanan NATO perlu dievaluasi, atau bahkan dalam bahasa pemimpin Denmark sebagai sebuah alamat awal dari bubarnya NATO. Di sisi yang lain itu tadi di Matra atau di Mandala Eropa, sementara di Mandala Asia sendiri kita melihat dinamika di Timur Tengah seperti apa. Beberapa waktu lalu baru saja misalnya Presiden Amerika Serikat men-spill sebuah percakapan dengan Sekjen NATO, kemudian dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, bagaimana kita juga terhenyak meskipun tampaknya ada niat dalam tanda kutip humiliating pihak-pihak tertentu, tetapi ketika kemudian Prancis juga memberikan dukungan terbuka misalnya terhadap Amerika Serikat untuk mengeksersis kekuatan militernya di Iran, dan bisa saja Iran juga meminta bantuan kepada Rusia atau Jepang, karena dalam eskalasi sebelumnya Putin menyampaikan bahwa tidak memberikan dukungan kepada Iran berhadapan dengan Israel karena memang Iran tidak meminta dukungan. Nah, situasi ini kalau misal kemudian berlanjut, memang kemudian berpotensi apa yang disampaikan oleh Pak SBY memicu terjadinya strategic miscalculation. Apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua, termasuk di Perang Dunia I, kesalahan-kesalahan kecil di dalam proses yang harusnya bisa dimitigasi dengan diplomasi, tetapi kemudian ego strong leaders kemudian tidak termitigasi dengan baik, akhirnya terjadilah strategic miscalculation yang impactnya akan memicu lahirnya perang dalam skala besar, baik dalam Mandala Eropa maupun Mandala Asia. Tetapi Mas Yudi, ini tentu sebagai sebuah ruang refleksi dari Pak SBY, sekaligus juga peringatan kepada masyarakat internasional tidak boleh tinggal diam. Maka beliau menyampaikan seperti yang dikutip dari Einstein, dari Edmund Burke, bahwa dunia itu hancur, bisa hancur bukan karena ada orang-orang jahat, tetapi karena orang-orang yang baik mendiamkan bagaimana kejahatan-kejahatan itu kemudian dilakukan sedemikian rupa. Maka ini menjadi wake up call bagi semua pihak untuk berseru memitigasi supaya kemudian potensi atau ancaman Perang Dunia III ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Mas Yudi. Mas Umam,
Saya langsung saja karena sekarang masyarakat dunia kan melihat dari sisi Presiden Venezuela bagaimana ditangkap. Kemudian beberapa kali Trump juga menyoroti apa yang terjadi di Iran, aksi unjuk rasa di sana. Kemudian ini juga adalah keinginan Trump yang tertarik untuk Greenland diambil. Apakah kekhawatiran Pak SBY salah satunya adalah apa yang disampaikan Trump tersebut? Ya, memang itu di satu sisi, tetapi harus diingat bahwa ketika kemudian Trump menciptakan situasi yang syarat dengan ketidakpastian, di saat yang sama kemudian Rusia sendiri per hari ini masih melakukan langkah-langkah unilateral terhadap Ukraine, seolah kemudian juga tidak terchallenge dengan baik. Dan ingat, situasi yang sama, ada satu kekuatan besar yang lain, the new challenger, atau dalam bahasanya Graham Allison dalam teori Thucydides trap atau Thucydides trap itu dianggap sebagai bangkitnya kekuatan hegemon baru, yaitu China. Maka apa yang dilakukan Trump terhadap Venezuela, terhadap Greenland, apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraine yang kemudian seolah tidak terevaluasi, bisa juga memicu percepatan bagi langkah China untuk segera men-take over Taiwan. Problemnya, kalau misal kemudian yang di take over adalah Taiwan, eskalasi per Desember beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Jepang sudah pasang badan. Kemudian bisa saja fakta pertahanan AUKUS antara Australia, UK, dan juga United States of America akan bergerak melalui wilayah Laut Cina Selatan. Artinya apa? Eskalasi ini bisa saling menginduksi satu sama lain. Dan kemudian kalau misal tidak diantisipasi, terutama kita masih ingat Mas Yudi, di awal eskalasi antara Rusia dan Ukraine, nun jauh di sana, di Eropa Timur. Tetapi dampak terhadap harga gandum, harga-harga bahan pokok itu terdampak sampai di Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana kalau misal kemudian eskalasi itu terjadi dalam skala yang besar, terutama misalnya di Iran, bagaimana kemudian minyak dunia harganya, kemudian dampaknya terhadap fiskal Indonesia, terlebih lagi kalau kemudian itu terjadi pada wilayah Asia Timur. Kita memiliki hubungan yang sangat-sangat erat, memiliki pola relasi baik terkait dengan perdagangan, investasi, relasi tenaga kerja, diplomasi di bidang pendidikan dan lain sebagainya dengan teman-teman di Asia Timur, dengan Jepang, dengan Taiwan, dengan China. Maka kemudian ini betul-betul harus disampaikan, digemakan kepada masyarakat internasional. PBB harus bergerak. Kalau PBB juga hanya diam saja membiarkan ini, saya pikir itu kalau dalam bahasanya Mas Anton itu wujuduhu keadabihi. Ada, tapi seperti tidak ada. Nah ini yang kemudian harus kita gaungkan supaya semua bergerak satu sama lain. Mas Yudi. Baik. Mas Anton, itu tadi yang disampaikan Mas Umam terakhir juga menarik ya. Dan ini juga sempat disampaikan Pak SBY. Salah satunya boleh dikata saat ini cuitan dari tulisan dari Pak SBY ya. Saya tahu boleh dikata saat ini PBB tidak berdaya dan tidak berkuasa, tapi janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing. Saran dan usulannya PBB mengambil inisiatif mengundang pemimpin dunia melakukan sidang darurat atau UN General Assembly, Emergency UN General Assembly. Bagaimana nih Mas Anton? Masihkah kita bisa percaya PBB? Ya, Mas Yudi, kalau saya ingin meminjam ketika kita bicara tahun 2026 ini seperti apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Soekarno tahun 1964, tahun Vivere Pericoloso, jadi hidup dengan penuh bahaya, gitu ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang ketidakpastian. Itu satu. Kedua, saya agak skeptis dengan sarannya Pak SBY ketika minta ada PBB sidang darurat. Saya memang sepakat bahwa ada gejala yang mirip ketika munculnya Perang Dunia Kedua dengan apa yang kondisi saat ini. Pertama adalah ketika tadi Mas Umam bilang ada negara, ada pemimpin-pemimpin strong leader yang mengeksersis, itu satu. Kedua, ada ketidakmampuan dari organisasi multilateral. Kalau dulu ada namanya Liga Bangsa-Bangsa, hari ini namanya adalah PBB. Saya melihatnya, saya sanksi gitu ya, saya sanksi kemudian PBB mampu melakukan itu. Kenapa? Karena Trump sendiri itu memang cenderung untuk mengabaikan PBB. Apa yang dilakukan oleh Trump ketika dia menangkap Maduro misalnya, kemudian dia ingin mencaplok Greenland gitu ya, lalu dia kemudian mengeksersis idenya untuk membantu pemprotes di Iran misalnya, itu adalah bentuk-bentuk yang sebenarnya
menyampaikan bagaimana ada negara berdaulat harus dihormati kedaulatannya. Gitu. Kalau PBB memang mampu, sebenarnya kan PBB sudah bisa melakukan sidang darurat dari kemarin-kemarin. Dari apa yang terjadi di Venezuela, itu adalah negara berdaulat, dilakukan seperti itu. Pemimpin yang sah ditangkap gitu ya, dan diculik gitu, bahkan itu diculik gitu. Bagi saya tidak ada pembenaran. Itulah bentuknya, itu sudah melanggar kedaulatan. Kalau PBB mau pakai pasal apa gitu, itu sudah melanggar kok. Problemnya kan sampai hari ini PBB belum pernah melakukan itu. Jadi saya sanksi kalau misalnya kita berharap bahwa PBB akan melakukan itu. Dulu ketika sebelum Perang Dunia Kedua kan itu PBB juga tidak mampu untuk mengecam Jepang, mengecam Jerman dan lain-lain. Gitu. Waktu itu Amerika Serikat yang dianggap lambat. Lah hari ini itu Amerika Serikat yang melakukan itu semua. Gitu. Justru Nah, Amerika ini Serikat bagi yang saya, melakukannya ya Mas Anton. Amerika Serikat yang melakukannya, dan ketika kemudian negara-negara lain tuh meraba-raba ini Amerika seperti apa. Kalau tadi Mas Umam membicarakan yang mungkin terjadi, dan hari ini kan medan laga yang sudah terjadi itu ada namanya di Rusia Ukraina dan ada di Irak, di Palestina. Gitu. Dan di Palestina. Nah, ini belum selesai dua itu, akan ada tambahan lagi. Jadi kalau cerita tentang possibility, iya. Gitu ya. Jadi memang kita akan ada ketidakpastian, apalagi misalnya kemudian Rusia lagi mencoba memikir ulang untuk apakah tetap patuh dalam rezim untuk mengontrol atom, misalnya nuklir gitu, misalnya di dalam program SMART gitu. Jadi kalau misalnya Rusia keluar dari perjanjian SMART, maka bisa makin makin penuh ketidakpastian. Perang akan makin apalagi misalnya Hungaria ya, Viktor Orban ya, pemimpin Hungaria udah mau bilang bahwa ini Eropa sudah cenderung untuk bersiap berperang gitu. Dia bilang ini Jerman Troika nih. Ini ada 3 orang Jerman ini porosnya udah mau nyiapin Eropa berperang gitu. Jadi bagi saya kemudian ada penuh ketidakpastian, dan ketika posisi seperti ini saya tidak banyak berharap dengan PBB. Gitu. Bagi saya apa yang bilangnya mungkin kita bisa lebih memanfaatkan forum-forum minilateral. Ini ada G20, ada dan lain-lain yang kecil-kecil itu. Gitu. Bagaimana kemudian misalnya kalau misalnya seorang Prabowo Subianto ingin berperan aktif, ia memaksimalkan ada di mana. Forum-forum yang kecil tapi multilateral itu yang dimanfaatkan. Karena bagi saya ya memang ini perangnya udah dibangun, dan kita nggak bisa banyak berharap dengan PBB. Punya kekuatan apa? Sidang umum, mau bilang sidang umum darurat dan lain-lain. PBB itu paling kuatnya adalah namanya Dewan Keamanan. Dan Dewan Keamanan salah satu anggota tetapnya yang mempunyai hak veto adalah Amerika Serikat. Jadi udah jelas ini. Jadi ada terbelenggu kalau kita berharap dari PBB. Jadi kita harus banyak ruang-ruang lain yang bisa kita maksimalkan. Bahwa saya sepakat dengan itu bahwa kita memang ada potensi perang di depan mata. Tapi apakah solusinya itu? Saya cenderung kayaknya enggak deh. Kalau saya berharap ya, kalau misal kita berharap PBB harusnya dari kemarin mengecam. Problemnya adalah PBB sama tidak sekali dilakukan. Gitu. Dan seorang Trump memang dia mengabaikan itu namanya international order, dia nggak penting soal itu. Ngomong tentang Greenland, orang Amerika sudah hadir, kenapa harus nyaplok lagi? Amerika sudah ada di situ, kenapa harus dia mengakuisisi itu? Berarti mau lebih kali ya? Salah satu bentuk penjajahan model baru nih, dia mengakuisisi saja. Gitu. Jadi ya ini Trump memang dia akan selalu mencoba exercise gitu ya sampai November, kan kita Amerika kan ada pemilu setelah nih November. Baik. Mas, gitu. Itulah kenapa kemudian beberapa orang Republik gitu mengecam gitu dan mencoba untuk mencegah agar tidak terjadinya perang, karena mereka berpikir ini ada pemilu setelah. Kalau kalah Republik bisa jadi memang di-impeach, tapi sampai November dinamikanya akan makin menjadi-jadi bagi saya. Mas Anton, ini kan kalau bicara soal dunia internasional, ini kadang-kadang kita nggak bisa terlalu polos berpikir bahwa seperti apa yang terlihat di mata ya. Di Greenland kan banyak pasukan dari berbagai negara datang dan katanya latihan militer begitu. Ini mengganggu Rusia nggak sih? Jangan-jangan ada di balik itu yang bisa mengancam dan membuat Rusia berpikir malah sebaliknya. Ini apa yang sedang mereka rencanakan? Mungkinkah ada kongsi atau seperti apa yang akan mengancam Rusia? Bagi saya sih Rusia tinggal lihat-lihat aja. Ini kan yang mau diambang pecahkan NATO kata dia ya kan. Coba dipikir, kalau kita bicara tentang latihan perang itu kan armadanya harus banyak yang dilibatkan. Kalau cuma yang dikirim 1, 2 belasan mau latihan apa? Latihan main catur? Kan enggak.
Ya, Makanya ini itu. kan cuma soal bentuk solidaritas terhadap Denmark. Karena mereka tahu yang dihadapin ini Goliat ini. Ini kita lagi dihadapin raksasa, mau kayak apa? Gitu kan. Harapannya mereka masih tetap untuk memaksimalkan diplomasi. Tapi kan kemudian dibalas dengan Trump dengan ancaman penaikan tarif 10% per 1 Februari yang kemudian nanti akan ditambah jadi 25%. Itu kan ini kan bagi saya ini juga main bentuk diplomasi, main kuat-kuatan, tapi sejauh mana, sekuat apa kemudian? Karena bagi saya Trump ini bukan orang gila. Trump ini kan dia basicnya pebisnis. Dia pasti punya kalkulasi yang matang. Yang namanya pebisnis dia nggak akan main sekedar judi, enggak. Dia pasti dengan perhitungan yang matang. Apa political goalsnya dia, gitu ya? Dia dengan melakukan ini dan ini. Gitu. Jadi bagi saya ini bukan soal main catur buta, tapi Trump itu dia dengan perhitungan yang matang, kenapa dia harus mencaplok Greenland, kenapa dia kemudian ini Iran dan lain-lain. Bagi saya simpel seperti itu, Mas. Mas Jadi, Anton, saya garis bawahi yang disampaikan tadi Mas Anton, kalkulasi matang dan Greenland. Berikutnya kita lihat dulu ya Mas Anton dan Mas Umam dan juga pemirsa. Mengapa Amerika Serikat amat berambisi tertarik menguasai Greenland? Rupanya pulau sepanjang tahun tertutup es ini kaya sumber daya mineral. Kita simak dulu ya informasi ini.